pesan utama untuk kita dari film ini sebenarnya untuk menghibur ya. Semoga bisa datang ke film, bisa nonton, bisa spend your time dengan enjoy ya. Sebenarnya pengennya begitu. Sebelumnya saya mau nanya, pada suka nggak filmnya? Suka. Alhamdulillah. Pesannya sampai dong. Alhamdulillah. Terima kasih. Ntar belakang gocap-gocap ya. Terima kasih semuanya yang udah sempat datang, udah nyempetin datang, terus udah hujan-hujan tetap datang. Kalau tadi dia bilang gimana sih ceritain karakternya, sebetulnya yang paling utama yang kita mau sampaikan tuh apa dulu statementnya gitu. Waktu saya nulis Budaya Widya, kita fokus sama apa yang kita mau sampaikan dulu. Terus supaya kita tidak terjebak dengan preachy, menggurui, kita pakai karakter-karakter yang dekat dengan kita, bukan orang yang standarnya udah tinggi. Jadi orang-orang yang di sekitar kita itu yang kita ciptakan gitu. Kayak misalnya DJ Fangkot itu kan sebenarnya kayak simbol dari perlawanan, musiknya itu kayak perlawanan dari sistem yang udah ada gitu. Jadi kita menciptakan karakter itu memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian ketika kita udah jadi, kecuali Manda dan Fajar yang memang udah pernah main ya, yang lain-lain itu kita berusaha untuk kasih orang yang branding image-nya tuh udah tercipta gitu kan. Kayak Devanu dia kan kayak idola remaja, film-filmnya kayak romcom ya kan, idola remaja kan. Akhirnya gimana caranya supaya kita bisa bikin dia tuh berbeda dengan film-film sebelumnya gitu loh. Terus kayak Jovial juga kan, Jovial sebagai di sosial media dia terkenal dengan influencer wawasan yang sangat luas. Cinta. Sekarang kita bikin dia jadi financial leader gitu kan. Jadi memang kita bikin karakter itu kita ciptakan dan kita kasih sama orang-orang yang secara image sudah terbentuk. Jadi kita coba untuk kita tabrakin, gitu. Kita kontrasin. Kira-kira seperti itu. Kalau sebetulnya pesan utama yang kita mau sampaikan sama Widya waktu itu adalah bagi konsumerisme di kalangan remaja sih. Itu kita prihatin dengan orang-orang yang berusaha flexing tapi dengan berbagai cara mengakomodir keperluannya di sosial media. Padahal kan kita nggak perlu validasi orang-orang untuk diri kita sendiri gitu. Dan saya sempat bertemu ya, ada kayak penyewaan iPhone ketika untuk para remaja ya, kalau misalnya ada event apa, buat saya itu cukup memprihatinkan ya gitu. Jadi kayak penyewaan handphone itu salah satu keresahan saya juga gitu loh pada saat itu, konsumerisme seperti itu gitu loh. Jadi saya ngomong sama Widya gimana kita bikin sesuatu yang kita mau sampaikan secara lokal gitu, problem remaja lokal zaman sekarang gitu, terus kita kemas dengan segar gitu. Kita tidak menggurui gitu. Kita tidak berusaha untuk menyampaikan secara nggak didikte gitu ya. Seperti itu sih. Sebelumnya pas waktu kita memulai naskah itu kita riset dulu. Kita tanya orang-orang yang pernah apply pinjaman online dan bahkan orang yang pernah kerja di pinjaman online gitu. Jadi kita lihat juga gitu gimana sistem ini bekerja gitu. Kalau tadi Mas Ardi kan bilang ini tentang konsumerisme gitu ya, budaya flexing di sosial media di Gen Z, bahwa ada gaya hidup dan hidup gaya gitu ya gitu. Dan di sini kita juga melihat bahwa di balik itu tuh ada banyak banget masalah-masalah sistem, masalah-masalah struktural gitu. Dan kayak hari ini nggak pegang uang di Jakarta itu tuh deg-degan banget gitu. Dan aku sama Mas Ardi sering banget sharing-sharing, Mas lo pernah ada di titik apa sih Mas gitu. Dan kita tapi memutuskan untuk kayak aduh pahit banget, asem banget, tapi kita memutuskan untuk menertawakan itu gitu. Karena kita merasa kita pengen film ini bisa jadi teman buat orang-orang yang menonton dan sedang mengalami masalah itu gitu. Justru kita pengen merangkul gitu dengan film ini gitu, supaya sesuai dengan misi kita itu bisa menjadi obat pusing nasional. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu kali buat Coffee. Ya ini film perdananya Coffee juga
dia pemain untuk film perdananya, semoga pecah telur ya. Amin. Amin. Pecah Amin, telur, amin. bisa box office, Amin. gitu kan. Nanti dikawin lagi ya Pak. Oh iya dong. Ya, jadi gini, ini adalah beda universe ya daripada series kita yang sebelumnya. Ya. Tapi saya pun pas ditawarin pertama, pas Pak Andi menawarkan film ini, saya tuh kayak agak ragu. Ragunya tuh karena walaupun seriesnya berhasil, tapi kan saya juga agak deg-degan nih kalau misalkan bikin film dengan nuansa yang sama. Iya. Apa sih yang harus bikin beda gitu kan? Jadi aku juga sama Pak Andi, kita memang sama-sama ingin membangun karakter yang terbaik untuk Tina Van Beten ini. Iya. Karena basically-nya kan Tina ini kan memang pengen jadi seorang capable figure lah, seorang entertain. Tapi kenapa dia bisa gagal? Kenapa akhirnya dia bisa terjerat apa segala macam? Yaitu pastinya karena dia Indonesia punya standar kecantikan yang cukup lumayan tinggi, harus cantik, putih, tinggi, kurus. Nah Tina ini gak berhasil di kurusnya. Makanya aku juga naikin berat badan untuk film ini cukup lumayan, berapa belas kilo, hampir 14 kilo aku naikin. Ya itu salah satu upayanya Manda untuk masuk ke karakter ini, dia menaikkan berat badan. Wow. Iya, terus habis itu rambutnya dikeritingin segala macam. Jadi itu yang harus bikin beda banget daripada seri sebelumnya. Karena orang-orang masih merasa ini lanjutan. Padahal enggak, ini sama sekali nggak lanjutan, ini beda. Dan untuk masalah karakter sebenarnya sih relate aja sih sama orang-orang yang kayak perempuan-perempuan di luar sana, termasuk juga aku sih, yang dimana memang gila belanja, suka banget mempunyai gaya hidup yang cukup lumayan tinggi, gitu. Tapi beda hal kalau Tina ini tidak mempunyai kemampuan yang dimana punya pekerjaan yang tetap. Jadi dia dengan cara instan dia melakukan peleton. Ada pesan atau tips nggak? Ini melalui teman-teman media kan, nonton yang mungkin lagi mengalami masalah yang sama Tina rasakan in real life. Dari Amanda Manopo ada yang mau disampaikan nggak? Apa ya disampaikan, mungkin ya emang mindsetnya aja yang harus dirubah dulu. Harus bisa membedakan keinginan, kebutuhan sama ya boleh self reward, tapi harus ada di mana saving juga gitu. Jangan terlalu memaksakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksain. Amanda Manopo, tepuk tangan dong buat Amanda Manopo. Terima kasih Amanda. Kita ke Devano DJ Smile. Tepuk tangan buat DJ Smile kita. Perform kali ya hari ini. Oke, seru ya di siap. Devano, kita pengen tahu Devano, ini ternyata yang dikasih lihat tidak cuma masalah judul atau pinjolnya doang, tapi persaudaraan abang adik, laki sama laki ini kan juga luar biasa sama Adam di sini. Lalu gimana ternyata karakter ini tidak hanya sebagai DJ yang selengean, tapi juga punya karakter persaudaraan. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang datang lagi hujan gini. Saya sih kalau dikalian mau datang ya. Dia. Tapi fun fact-nya, mereka datang belum hujan. Bener sih. Masih aman. Yang pasti kami punya proses yang panjang untuk readingnya juga. Jadi banyak sekali proses di mana untuk secara karakter, gesture dan juga cara bicara, dan juga terutama di Adam ini pertama kali ada main film by the way. Yes, buat Richard di sini, film pertamanya dia. Dan saya merasa terbantu banget karena Richard juga adalah anak yang sangat kerja keras. Dan saya rasa, tapi gimana, chemistry antara adik dan abangnya ini kelihatan banget ya? Dapat ya? Ya kasar-kasar ya Mail. Karena kenapa dibuatnya kasar? Mungkin pikiran saya, Mail ini adalah anak yang tidak punya figur orang tua. Banyak dari teman-teman yang mungkin relate di luar sana gitu, sehingga membuat Mail itu apa-apa tuh mikirnya bener aja gitu, apa yang diucapkan tuh bener, dan terkesannya menjadi keras gitu, padahal dia tuh pengen menjaga aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita yang sok paling bener, tapi sebenarnya yang paling salah gitu. Itu mungkin teman-teman yang sok paling bener jangan pernah sok paling bener ya, karena kalian tuh salah sebenarnya. Jadi ya yang kesalahan paling besar yang Mail lakukan ya ternyata si kasarnya itu gitu, sehingga membuat Adam juga ternyata bunuh diri gitu kan, ya akhirnya itu sih. Bahasa sayangnya antara kakak dan adik ini, karena antara apalagi cowok sama cowok ya, dan gak ada orang tua, jadi punya bahasa sendiri ya.
Yes, dan di sini tadi teman-teman ditunjukin juga ternyata lo mengisi original soundtracknya juga. Betul. Nah, ini luar biasa nih Pak. Gimana ceritain dong untuk isi original soundtracknya? Nggak tahu ya. Saya pikir di usia yang masih muda dan menjadi aktor, saya pengen punya karakter yang berbeda-beda, dan di musik pun juga sama. Saya pikir kalau misalkan karakter bisa beda-beda, kenapa musik enggak gitu. Jadinya ya terjadilah atas izin Pak Ardi untuk mengisi soundtrack Fangtotnya ini. Gitu. Berapa lama kali? Gimana kalau kita Ada Najar. nyanyi? Coba ya dikit, coba ya dikit. Nyanyi mungkin enggak Bang Dias, dia ada Najar. Ada Nazar. Ada Najar dia. Apa? Kalau Siaran ya. Ditodongnya di preskon, silakan. Nazarnya itu kalau misalkan 1 juta penonton ya, Yes. Amin. saya bikin album Fangtot. di luar project Wow, itu paling benar ya. Iya, Ya bikin 1 single deh. Nah, terus Satu single. namanya apa? Namanya Maim. kalau 5 juta baru album. 5 juta berapa album? 1 juta Satu single. single aja. 1 juta, oh setiap 1 juta 1 single. Ya Masuk boleh. akal. Boleh. Jadi gitu. Berarti maksudnya ya disupport kan ke depannya ya. Katanya kalau 2 juta 2 sama mama ya? Bapak jangan. Ini baik, baik. Ini sebenarnya ada juga nanti jangan. Apa ya? Tapi kita doakan bersama, kita pengen terus sih kalau apa terjadi, mudah-mudahan disupport sama Amin. teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Kita ke aktor kita yaitu Sastra Silalahi, Cin. Halo. Aktor nih Cin. Iya sebelumnya terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Dias, salam kenal, nama gue Sastra S teman-teman, S-nya? sineas. Itu dia. Maklum dong Nora, biasanya kan gue cuma syuting reels, karena syuting bioskop gue gila kali. Gimana? Di sini gue pengorbanan gue ngeri juga bang. Apa? Yoi, kalau Amanda itu naikin berat badan, Lu? gue malah nurunin mereka. Biar masuk loh, rumahnya Sastra gue pedo gitu, jadi aman. Kayak dipanggil gue. Iya. Sastra di sini karakternya sebagai penggerak cerita. Itu dia, benang merah. Itu dalam film ini gimana Yes. Sas, di film ini banyak perannya dan ada terlibat cinta segitiga. Itu dia, makanya jujur real life juga gua agak deket sama Kenny sebenarnya. Kok bisa dia dapat gitu maksud gua udah sebulan lo PDKT-nya lo. Udah dibilang ke Mas Ahri juga gak dapet gua. Aduh. Tapi gimana Sas pengalaman bermain dengan teman-teman yang ada di sini Sas? Ya, pengalaman yang sangat seru. Terima kasih buat teman-teman semua, Mas Ardi, karena cuma di film ini saya bisa gandeng tangan Amanda Manopo. Coba diri lagi tampar saya. Gila itu. Tolong teman itu di highlight itu. Makanya seru banget Mas, ini di sini gua banyak adegan lari-larinya. Betul. Bahkan sebelum gua jadi pelari culture. Tuh. Film ini yang menginspirasi gua. Itu dia, dan relate, ibarat kata ini adalah film yang dekat teman-teman, karena kita berdua ini bukan pelaku sebenarnya, malah kita adalah korban kejahatan kantor, ya kan? Iya, karena kita punya target. Jadi sama-sama ya orang apa ya, gak enak susah mau miskin gitu. Jadi sama. Iya, sama. Kita orang miskin, nah dia miskin juga. Jadi lu bantu gua lah bro, gua gak makan kalau lu gak bayar utang ke gua gitu. Terus nge-build karakternya dan nge-build chemistry-nya gimana Sastra bersama dengan Devano dan apa? Wah seru banget, Devano apalagi sama adanya Uya itu, wah bukan mirip rambutnya zaman dulu, zaman tofu. Lama banget zaman tuh. Lama ya. Sudah banget. Silakan Cin. Jebakan umur ya. Iya. Wah seru banget, gua ngelihat acting yang piawai dari Devano, dari Richard, dari semuanya, dan gue jujur starstruck banget karena gue bisa beradu acting dan in frame bareng sama the one only living legend Mas Lukman Sahardi. Itu dia. Gila loh. Benar. Biasanya gue cuma penonton dia loh di bahkan volley loh. Dia mau ke jalan, ini sekarang gue selalu in frame. Gila di actors ya. Iya. Tapi kalau ada acara, kalau next ada acara di actors, lu udah harus bisa diundang ya. Ya elah, udah dibilang Sastra S sinema gua. Ready gua gantiin siapa yang sakit. Bukan Sardi, kalau
enggak gue ganti nama. Coba Mas Sukman boleh dijelasin. Sastra dong. Mas Sukman gimana Mas Sukman boleh dijelaskan? Kenapa jadi bagiannya ke gue? Gak apa-apa coba. Gimana tadi S-nya? Ya, enggak, tadi kan dia bilang sastra sinema kan. Iya. Untung dia bukan bilang sastra sardi. Iya. Kalau sastra sardi, gue ganti nama. Kalau gila. Tapi seru ya Sas, ketagihan ya abis ini ya. Seru banget karena ya kalian lihat lah beberapa di sosial media FYP segala macam itu tentang ya kurang lebih orang tadi pinjol, Iya, iya. orang gak mampu bayar gitu-gitu kan, ibarat kata jangan menyalahkan penagihnya doang, Iya. gitu. Jadi si pelaku atau yang kredit juga misalkan yang kerjasama lah gitu. Siap, terakhir sebelum ke selain Sastra Silalahi kasih Siap. kata-katanya dong buat film ini. Kata-katanya buat cekor later. Yes. Oke. Ingat teman-teman, kalian cekor bisa later, tapi nonton harus now. Tolong ini media ini soal semua tolong tonton kan tanggal 5. Iya. 5/6/78 tonton tolong. Itu minggu awal perfilman itu butuh banget kita. Jangan ditunda-tunda teman-teman. Ntar turun aja. Iya. Saat nonton di minggu pertama. Siap, Sastra Silalahi terima kasih Sastra. Bang Arnold, kita pengen tahu Bang Arnold, ternyata di sini tidak hanya diberikan dari trailer kan kita, wah nih karakternya ini nih menegangkan gitu ya, yang menyeramkan, tapi ternyata kasih romansa nih di dalam sini. Gimana Bang Arnold saat dipercaya untuk juga ada romansa dramanya Bang Arnold? Silakan. Saya mau bicara apa lagi? Sastra so ambil semua dari saya. Sastra bahaya. Tapi saya belajar banyak dari sastra. Apa? Semua hal, apalagi tentang Nona Ambon pica-pica itu. Hari pertama di Jakarta tiba-tiba 1 juta itu di nonton. Gara-gara dia nih. Banyak orang kenal saya gara-gara ini sastra nih. Memang kurang ajar. Jadi saya berterima kasih juga seperti teman-teman bahwa punya buat teman-teman pemain senior ya. Sebenarnya secara umur mungkin ada, tapi di dunia acting ini memang senior, betul ya? Betul itu. Itu juga kadang kita malu di situ saya. Sudah tua main kalian terlambat lah. Ya. Tapi lebih menegangkan mana buat Bang Arnold? Adegan-adegan yang intens bertarung atau yang romance? Jadi ternyata menjadi orang timur, untuk memerankan orang timur tidak semudah menjalankan kehidupan sebagai orang timur. Rumit itu. Ya. Kalau kita jalan kehidupan sebagai orang timur gampang, tapi perankan orang timur dalam sebuah film itu ternyata susah loh. Susah sekali tuh. Apalagi menjadi seseorang yang mungkin terlihat sangar tapi tidak tegaan. Saya bisa marah hanya kalau orang sentuhnya saudara ini. Iya kan? Itu dia. Iya dong. Persaudaraan kita itu, iya. Jadi kalau teman-teman tidak mau berurusan dengan ini, jangan pinjol lah. Iya toh? Bantu kita juga kan? Miskin ini loh. Dikejar-kejar kantor lagi. Iya betul itu. Saya sama miskin kejar-kejaran bikin kayak macam gini paling superior. Padahal lebih parah kita dua. Hanya supaya terima gaji biar besok bisa makan kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak dengan muka sangar itu sebenarnya tidak berarti kita punya hati juga keras, benci tidak. Maksudnya kita kejar-kejar kalian supaya jangan sama-sama kita kena masalah gitu. Begitu saja. Siap. Begitu. Terima kasih Bang Arnold. Terakhir. Iya, silakan. Memang yang paling susah di sini adalah bagaimana dramanya. Iya. Memerankan seorang yang hitam besar begini, terus punya cewek yang, aduh Tuhan cantik sekali, itu memang bahaya. Bahaya itu. Tanya Mas Andi, kita take berapa kali tuh? Salah terus saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa kamu kasih karakter yang bisa mau bunuh saya di dalam posisi syuting? Ngapain aman? Lari-lari masih aman tuh. Meskipun hampir 4 hari ya. Sampai teman saya ini ada keluar sesuatu dari mulut tapi itu berubah dari lokasi. Entah beneran apa beneran? Iya, di depan Mbak Manda. Iya. Tapi yang paling susah itu yang mana nih? Ini aduh. Perempuan yang paling sayang, tapi di film ya. Kalau di hidup, waduh masalah besar itu. Mungkin itu sih. Siap Bang Arnold, tepuk tangan buat Bang Arnold. Kita kan PLC kita, Wapisian, Ganesha dan juga Sanish. Kita pengen tahu gimana kalian risetnya sih untuk karakter ini, singkat masing-masing silakan dari masing-masing silakan. Wafi dulu silakan Wafi.
Tolong berdiri dong. Mafi. Oh berdiri ya, Trio TLC boleh berdiri, Trio TLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media selalu support film Indonesia. Saya Fizihan berperan sebagai Titis. Kuning bener baju kita takut ngambang ya. Ya. Paling pertama kalau mau bikin single video klip kita ya. Udah ada nih. Boleh tuh. Iya. Iya kali itu aja sih. Gimana risetnya buat kamu, Mami? Kita banyak nge-scroll TikTok tentunya, khususnya kayak Citayam itu. Ya, Iya betul, karena kan ada momen kita di interview gitu kan ceritanya kan. Itu kayak body language pas di interviewnya juga kita ngikutin kayak agak fake kok. Cakep banget. Terus kayak dance-nya tuh aku sebenarnya waktu casting aku tuh udah lihat referensinya dulu. Jadi yang joget itu waktu itu di satu acara di TV. Yang joget itu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sama siapa ya? Siapa? Hesti. Ya udah ngikutin itu deh. Terus kayak logat-logat Sundanya karena keluargaku masih ada yang Sunda jadi pasti familiar lah. Siap, Mami. Terima kasih, Mami. Kanisha silakan, kalau Kanisha gimana? Halo teman-teman, terima kasih sudah datang. Saya Kanisha Yusuf. Sebenarnya mirip sama Zihan. Kita terbantu karena ada comedy consultant juga dari bantuan Mas Mawan untuk ngebedain 3 karakter kita ini dari body language-nya, siapa yang pengkor, siapa yang mungkin agak kepalanya miring sebelah gitu. Itu detail-detail itu kita kerjain banget dan alhamdulillahnya punya waktu yang cukup untuk mengerjakan film ini. Jadi awalnya deg-degan banget gimana ya gue harus lucu gitu. Tapi ternyata ketika itu dipikirkan malah jadinya overthinking. Akhirnya kita berusaha untuk gali aja Enggak sih, itu emang jiwa lu aja sebenarnya. Sorry, nggak usah disebut di sini. Lu nggak acting itu mah. Sorry, ya benar. Gitu sih, tapi aku juga senang karena disupport sama 2 teman-teman Jamet ini. Jadinya kita enjoy dan terbawa dari hati. Yes, terima kasih Indonesia. Serius Margareta silakan. Jadi nih Bang Arnold yang lama kelemahannya Bang Arnold. Ingat itu cuma acting. Silakan. Sebelumnya terima kasih semuanya teman-teman udah datang ke sini dan nonton Hope you like it. Terima kasih juga buat Skopi Film sudah ajak aku join di sini dan ternyata aku nggak nyangka aku Shanice Margareta bisa mengetahui bahwa aku bukan menjiwai karakter ini tapi emang jiwanya. Ya, jadi kita ternyata kejametan ini udah ada di dalam diri kita Kak. Cuma digali lebih lagi sama Kak Ardi. Jadi fun fact waktu kita casting buat karakter ini, TLC itu castingnya disuruh joget kan, joget TikTok yang paling alay yang kamu pernah tahu, yang kamu nggak pernah pikir, keluar gayanya gue juga nggak tahu tuh kalau disuruh ulang lagi kayak gimana kan, kayak gitu. Terus kalau buat karakternya sendiri, kayak tadi udah disampaikan sama teman-teman aku juga, kita dibantu sama comedy consultant, jadinya kita juga bisa lebih memahami, kita perhatiin sama detail-detailnya kayak contoh kalau Wafi Zihan mukanya kan agak coklat, lehernya putih, ya kan? Kalau Kanesha mungkin alisnya tebal banget. Kalau aku kan mukanya putih, lehernya abu-abu kayak rainbow cake gitu kan. Gitu. Jadi memang kita pengen nyampein karakter kita itu beda-beda gitu kan. Adegan romance gimana tuh? Adegan romance malu-malu gitu. Mukanya langsung ungu loh. Untuk adegan romance sama Kakak Arnold, aku seneng loh sebenarnya Kak Arnold ini orangnya benar-benar kayak super gentle with me on the set. Terus Kakak Arnold juga sebenarnya walaupun gak ada tinggi besar dan kayak gini, ternyata hatinya tuh aslinya real, realita real ini mah katanya. Harinya Hello Kitty banget, benar, sangat Hello Kitty. Jadi pas adegan romance, dia lucu banget kayak salting-saltingnya apa kayaknya real gitu loh. Dan itu kan Carol tinggi, terus aku kan agak travel size kan, jadi agak ada jarak pandang yang kayak gitu, membuat itu lucu buat aku gitu. Tapi masakan ya adegan romance ya. Siap, tepuk tangan dong untuk saya. Selanjutnya kita ke Oma Mary Sanger. Oma boleh dong pesanin buat teman-teman yang ada di sini, Oma, kalau Oma
yang lagi juga terjerat pinjol, Oma. Silakan, Oma. Oke, pesan saya jangan terpengaruh dengan kehidupan yang ada di lingkungan kalian. Ya, nggak mampu tapi ingin hidup hidup hot, hidup hedon, mau ikut sana ikut sini tapi nggak mampu, ya kan? Jadi hidup apa adanya itu udah lebih bagus daripada kita maksain diri tapi ngutang. Oma Grace, terima kasih Oma. Semoga film ini sukses. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Kita ke Mas Lukman Sardi. Tepuk tangan dong buat Mas Lukman Sardi. Mas, di pertemuan sebelumnya kita belum ketemu dengan Mas Lukman Sardi. Pengen diceritakan Mas gimana pada saat awal diberikan kepercayaan untuk karakter ini, Mas? Senang banget ya, ini karakter saya yang selama ini setelah berapa puluh tahun di film, menurut saya karakter yang paling serius. Ya, serius ngacoknya. Boleh ceritakan Mas kesannya, silakan. Iya, kenal sama Ardi udah lama banget. Dulu malah pernah satu frame dulu. Iya. Ardi ini pemain film juga. Banyak dia main film. Wah, ini hebat ya. Jadi waktu Ardi ngomong ada peran nih man film gua. Oh menarik juga ya. Terus tapi pas syuting sebenarnya agak sesuatu juga gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu Oma gitu kan. Yes. Pasangannya Oma. Oke, gua sikat. Gua sih nggak lihat usia orangnya. Sikat terus. Sikat, lu jangan ikut-ikut. Ya kalau ngomong udah tadi. Ya senang sih, senang maksudnya dengan temanya yang menarik, yang relate dengan di saat ini. Ini agak sedikit serius. Ini pas sebelum berangkat sini antara serius, miris, sedih gitu ya. Jadi tiba-tiba ada di DM Instagram. Ya. Ada satu orang gitu nge-DM nggak kenal, gue nggak kenal. Tiba-tiba dia bilang, tolong bilangin teman baik lo itu suruh bayar pinjol. Gue kaget, wah kok dia bisa sampai DM gue gitu. Nah ini kan maksudnya sebuah fenomena yang luar biasa yang akhirnya kadang-kadang orang di sekelilingnya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba disangkut pautin. Jadi buat saya selain ya memang harus akhirnya bahwa di misi ini bahwa kita ngomongin soal pinjol, soal gaya hidup, ya, menyesuaikan apa yang dibutuhkan, apa yang bukan, itu kan menjadi sesuatu yang jadi sangat relate di saat ini gitu. Tentunya juga menariknya adalah walaupun kalau kita ngomong secara oh ini serius nih temanya, banyak terjadi, yang banyak terlibat, tapi disampaikan dengan cara yang sangat fun dan menghibur. Ya. Karena kadang-kadang dengan cara yang sangat fun dan menghibur itu justru lebih kena dibandingkan dengan sesuatu yang kita beratin, yang seriusin. Nah, Ardi melakukan sebuah upaya yang menurut saya cukup baik untuk menghadirkan tema ini. Gitu. Itu yang saya suka dari cerita ini. Yang saya nggak suka cuman bacotnya sastra doang. Terima kasih Mas Lukman. Selain itu saya juga punya tugas dari Ardi. Yaitu jadi acting bukan coach buat latahnya Jovian. Melatih dia kan sampai latah beneran. Dan kuncinya di dagu lagi tuh jangan. Oke, thank you. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman. Kajo, kita akan tanya ke Kajo. Setelah berapa lama ini kembali lagi untuk di layar lebar bersama dengan teman-teman. Benar. 5 tahun lalu aku sama bapaknya Sunar, sekarang aku sama Sunar. Congrats untuk Coffee loh, film pertama. Congrats ya. Nah, congrats. Gimana Kajo kesannya Kajo menjadi karakter yang sangat unik di sini Kajo? Oh gila sih karakternya. Biasanya aduh. Ini soalnya karakter ini kan kalau ini tanpa mau spoiler, ini semua udah nonton kan? Tapi ada yang lagi live Instagram dan live TikTok. Enggak, itu masalahnya di situ ya. Iya. Jadi karakter ini kan ada dua kepribadian. Iya. Yang di trailer cuma tunjukin satu kan. Yang satu lagi tuh hanya bagian nonton film doang. Iya, silakan. Jadi mau pose atau berdiri? Berdiri motivator gitu kan? Iya, jadi karakter ini ada dua kepribadian ya. Yang ditunjukin di trailer cuma satu kan. Sisanya kalau nonton kepribadian kedua itu udah ada di film. Nah yang ribet nih kepribadian keduanya ini sih. Apalagi tadi Mas Lukman bilang kan ada adegan latah.
Aku tuh nggak pernah latah seumur hidup gitu. Itu agak salah, menjauh. Gak, satu hari di set gue tuh cuma dipegang-pegang doang sama orang. Pelecehan ini, pelecehan. Bener, semuanya dipegang gitu kan. Mereka cek, oh di sini bunyi nggak, di sini bunyi nggak gitu kan. Nah ujungnya pokoknya latihan lah seharian itu, ujungnya dia dapat. Dan senang juga sih sudah karakter ini, karena biasanya kan dikasih karakter komedi terus ya. Betul. Tapi aku pribadi tuh ingin karakter yang lebih dewasa dan terima kasih akhirnya dapet. Gitu. Terima kasih Skofi. Kak Jo, terima kasih. Jovi Onda Lopez, thank you Kak Jo. Kita kali chat Derek, pengen tolong ceritain juga kamu di sini gimana pengalaman film pertama, tapi penampilannya mengesankan buat teman-teman yang ada di sini. Boleh ceritakan? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah datang. Terus buat Pak Andi, terima kasih banyak udah ngasih kepercayaan buat saya memeranin karakter Adam ini. Terus buat Bang Mail juga terima kasih banyak udah membantu waktu acting. Jujur saya ngerasa kayak punya abang beneran. Dan saya juga bukan adiknya Kuya ya. Sastra lagi mas, Mas Irwan, sastra lagi. Saya kan punya abang beneran. Iya. Tapi dia kan Dek. Oh iya, Devano. Devano bukan Kak. Itu. Bukan yang Devano, maaf. Inilah Mas Irwan saat yang kita rindukan. Terus karakter saya di sini juga cukup mengenaskan ya. Jadi saya juga senang banget dapat pengalaman baru, bisa bermain sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas pengalamannya. Debut yang luar biasa buat kamu. Ya, pokoknya terima kasih banyak gitu aja. Siap, terima kasih Richard Carter, thank you. Richard Derry gitu. Oh, sekarang kita ke Mas Martin Carter. Mas Martin boleh ceritakan dong dari pos yang nyebelin tuh gimana sih ke dalam ini kok kena banget sih nyebelinnya nih. Ya. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Thank you for coming. Untuk masalah karakter sih jujur thank you buat Pak Ardi juga udah mempercayakan apa ya, ini it's a challenge character for me gitu, karena apa yang terjadi di film itu justru kebalikannya yang gue lakuin di sehari-hari gitu. Oh, oke. Jadi ya jujur sih gue udah running perusahaan juga, punya karyawan juga lumayan, dan so far sih so good ya, nggak pernah kayak bentak-bentak kasar gitu. Yeah. Tapi di sini di film ini sama berarti udah lu harus beda, pokoknya harus beda. Pakai kumis lagi kan, nggak suka dari dulu kumisan kan. Disuruh hal-hal yang pokoknya gue nggak suka sama dia gitu. Wah nyebelin banget nih orang. Tapi udah tanda tangan kontrak ya udahlah, mau nggak mau ya kan. Jadi ya terus disuruh pakai baju-baju branded, pas gue lihat loh ini mah bukan branded bro, ini palsu semua. Ya nggak apa-apa. Aduh Tuhan, pokoknya beda semuanya gitu, bertolak belakang lah 180 derajat. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah setelah kita latihan juga, terus di briefing juga, ngobrol ya kan, akhirnya ya dapet lah gitu. Gak tau menurut teman-teman gimana tadi peran pakaran? Nyebelin ya. Dapat nyebelin ya? Oke, berarti berhasil ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Punya pesan gak sih untuk Oh situ. Ada nyari. Fokus. punya pesan gak sih buat mereka yang masih terlibat sama pinjol? Apalagi kan pasti banyak genzi-genzi yang mungkin nyoba-nyoba pinjol kayak gitu kan. Terus punya tips juga nggak buat menghindari pinjol ilegal? Yang kedua buat Kak Devano. Kak Devano kan udah nyanyi yang beda nih genre-nya dari yang biasanya di sini gitu kan. Nah selain Nazar tadi, ada nggak sih kepikiran buat nyobain karya se-Funcode ini gitu? Terima kasih. Siap, terima kasih. Mana dulu silakan Anda boleh dijawab. Apa ya, susah sih kalau misalkan kita ngasih tahu untuk di zaman sekarang, karena sekarang ini dimana memang orang-orang lebih meduliin gaya sebenarnya, ya kan, karena apa yang kita pakai itu akan jadi first impression orang untuk menilai seseorang. Jadi ya mungkin lingkungan, circle-nya harus dikurangin, terus habis itu harus bisa membedakan sih keinginannya, kemauannya, terus kemampuannya, harus punya batasan gitu. Siap, terima kasih Mana. Selanjutnya Devano, silakan deh. Saya bingung nih. Ya saya rasa saya selalu yakin akan apapun yang saya ingin buat. Kalau emang Nazar benar terjadi, nantinya saya akan percaya diri aja sih kalau saya bisa bikin Funcode. Karena
Karena di belakang saya ada Isdalian. Itu nih kalian. Adegan kejar-kejaran di gang dan lain-lain itu sangat sangat realistis sangat ini. Tapi saya yakin itu sangat susah untuk eksekusinya. Boleh diceritain kesulitannya nggak Mas? Sama satu lagi tadi kan Devano udah bikin nazar ya. Apakah Cing Sastra juga bakal bikin nazar itu dari KFK pakai celana leopard? Kalau 1 juta Sastra full maraton. Pakai leopard ya. Pakai celana itu Cing. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Ari dulu, silakan, karena dengan kejar-kejaran intens dan realistis banget ya. Iya, oke. Kebetulan pada saat itu kita dapat lokasi yang penduduknya itu sangat kooperatif ya. Jadi benar-benar mereka tuh tidak mengganggu gitu. Jadi dan tim dari kru kita juga berkonsolidasi sama penduduk sekitar gitu. Jadi kita ngeblok satu kampung, bukannya satu daerah gitu. Jadi satu kampung itu kita blok untuk adegan kejar-kejaran karena beda-beda tempat gitu. Jadi nggak cuma satu RT, jadi beberapa RT kita blok semua gitu. Jadi adegan yang di gang, di depan rumahnya Devano itu beda lagi, terus di depan ondel-ondel beda, tempatnya si Manda jatuh dijorokin ondel-ondelnya itu beda juga gitu. Jadi kita sepanjang itu kita blok dan alhamdulillahnya para penduduk di sana juga nggak rese lah gitu sih. Dan malah support ya Mas. Malah support. Jadi memang didukung sama masyarakat sekitar sana di daerah Kenari. Kenari Salemba situ ya. Salemba. Ya boleh ceritakan silakan. Jadi soang itu sebetulnya kita improve ya. Jadi pada saat syuting saya tiba-tiba minta soang gitu, terus tim produksinya marah-marah gitu kan, karena nyari soang dan menjinakkan soang itu bukan hal yang susah, cuma pada akhirnya itu lucu nggak jadinya. Itu benar-benar di saat-saat terakhir kita saya pribadi minta soang dan tim produksi dari tim artistik itu berusaha cari soang yang nggak jinak, susah lah gitu. Jadi memang harus diusir-usir berkali-kali take itu kayak gitu. Wow, jadi langsung ya penjelasannya. Terima kasih Mas Ari penjelasannya. Cing Sastra, silakan Cing. Ada nazar apa kalau dari Sastra? Nggak boleh jorokin Devano doang dong. Mas ngapain nanya itu sih Mas? Iya nazar ya. Oke, kalau nazar sih saya juga punya nazar. Itu saya mau half marathon kalau 1 juta penonton. Kenapa saya yakin? Karena ada Isdaya di belakang saya. Sama. Aduh, siapa dong nih? Tadi itu ibunya, lu kirain bisa nanti juga. Yang lain deh. Males juga nih begini-begini aja dari diri sendiri. Itu half marathon tuh kalau sampai 2 juta penonton deh. 2 juta ya. Kan half penonton tuh 21. Ya. 2 juta, 1 penonton gua marathon. Itu dia, siap. Terima kasih. Kita tunggu ya Sastra ya. Itu dia. Siap, terima kasih. Hati-hati dia berdoa jangan sampai. Iya, Mas Lukman jangan dong. 1,9 aja gitu ya. Enggak. Saya mau beli KPR soalnya. Semoga sampai 2 juta. Siap. Dan untuk melengkapi teman-teman kias yang ada nih, ditunggu juga oleh teman-teman media. Kita undang bergabung bersama dengan kita Fajar Setbo. Beneran kali ini beneran tepuk tangan untuk Fajar Setbo. Silakan Fajar. Di depan sini Jar. Di depan silakan. Silakan banyak angkanya diomelin. Iya. Waktu dan tempatnya. Salaman semua. Iya. Wah parah. Terlatih. Iya. Oh, ada dia gua pergi dulu ya. Pas Lukman mau pergi ada Fajar Setbo. Iya. Salaman semua. Tinggi Bandung sih. Iya. Salaman semua nih. Ini semuanya salamin. Iya, Fajar, lupa nih teman-teman media. Ya, teman-teman media salaman juga. Ya, teman-teman media juga
Salam Jar. Salam Ayo, dulu Jar. Jar. Iya. Oke, kita coba tepuk tangan buat Fajar. Kita ngobrol Jar dikit Jar. Yang udah selesai tepuk tangannya. Jar, gimana Jar? Filmnya bersama dengan kakak Ahmad Manopo tadi baru selesai ditonton oleh teman-teman. Gimana actingnya Fajar? Oh, Jar keren kali Jar. Ada yang mau disampaikan nggak Jar? Udah kok. Udah. Buat teman-teman wartawan Udah. belum nanti. Oh iya, kita belum nanti ya. Ya, tapi kan mereka udah selesai nonton, kan udah berarti mereka udah lihat actingnya Fajar. Nah, menurut Fajar gimana tuh setelah mereka lihat actingnya? Ada yang mau Fajar sampaikan nggak dari karakter Omski? Ya dari karakter Umski ini kebetulan jodoh gitu ya. Kayak gitu ya. Iya pinjol juga. Nah, gimana build chemistry kakak adik deh gitu sama Amanda Manopo di sini? Minum dulu, gitu. Dan mau minum. Kebetulan dari aku sih mudah-mudahan aman ya. Karena ada Pak Ardi juga yang sering dengerin aku. Pulang. Sepatunya copot sekarang. Lu tadi di briefing gak sih di dalam? Kalau ditanya, jawabnya yang benar. Oke. Yes, merasa ada kesulitan nggak dalam adegan? Apakah pada saat adegan sedih atau adegan tadi yang intens yang sulitannya di mana buat Fajar Sad Boy? Ya dari aku tentunya senang banget ya, kesulitan itu nggak ada menurut aku. Kita semua yang sulit sama syuting. Semua yang sulit kita semua yang sulit. Benar kata Om Lukman, kita yang sulit sama lu. Tadi kan Cik Sastra udah ngasih kata-kata terkait film ini. Kalau dari Fajar Sad Boy ada pesan atau kata-kata nggak buat teman-teman media? Bapak-bapak jadi kiper jangan lupa nonton Caper. Ada komentar lah. Ada menulis Netting lagi hamil loh. Itu dari awal. Gue tuh, aduh Tuhan Yesus. Itu yang paling gue takutin dengan kata-kata itu tuh, takut anak gue keluar bukan oek-oek, jadi kuku. Lucu banget ini. Tapi tepuk tangan dulu untuk Fajar. Luar biasa sekali, ya kan? Ini film peran utama ya? Iya. Gila. Karpet kok. Iya, luar biasa. Dadah capek. Ya, film di poster ini banget jadi salah satu pemeran utama. Gimana cara saya Jar? Senang banget ya, udah gak sadar banget nih. Gak sabar, bukan gak sadar. Gak sabar. Dia bilang udah gak sadar banget nih. Gak sabar, maksudnya mungkin gak sabar gitu ya. Ya, Mas Lukman ada komentar gak Mas Lukman? Dia bilang kan peran utama. Jadi dia peran yang harus mengutamakan orang lain. Iya, peran utama mengutamakan yang lain. Mengutamakan lebih baik daripada menjelaskan bahwa diri kita ini adalah hal yang nomor satu. Ini udah mau selesai belum sih? Baru berapa menit? Gimana sih? Ya maaf. Udah, lu tanya lu dari mana tadi? Bandung.
Bandung. Ngapain? Liburin. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk sabar ya, sabar mana sabar ya. Oke, buat teman-teman. Ya, closing statement aja. Closing statement berarti Lu jelasin dulu closing iya, statement. lu rangkum semuanya karena pesan lo yang akan menjadi headline di teman-teman media sehingga seluruh teman-teman Indonesia bisa menonton film ini. Ya jangan lupa nonton film ini karena ini kayak apa ya, obat pusing nasional gitu. Iya. Saat kalian stres mungkin dalam hidup ini ada aja ya. Ada ujian kayak stres, aduh pusing banget ngapain ya. Nonton film ini deh. Gimana cara mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih. Dari teman-teman filmmaker Mas Andri mewakili seluruh tim dari film Sabar Mas closing statement Mas silakan. Semoga film ini sama yang kayak tadi, harapannya semoga film ini bisa menghibur kalian dan bisa jadi obat pusing nasional. Jadi tontonlah film ini biar jadi box office. Thank you. Ya, terima kasih. Kita mau kemana dulu, yang di depan boleh tetap duduk, namun merapat, yang di belakang boleh berdiri. Silakan. Ya. Dan gantian mungkin ya, Sastra sama Bang Arno boleh bergantian dengan trio TLC, boleh di depan. Oma boleh di depan, Oma. Iya, silakan. Oke, silakan. Iya. PLC apa duduknya? Tadi kan 1 jam berempat ya. Sekarang 2 kursi bertiga cukup. Ya, Kajo boleh. Ya. Oke. Mas Lukman jangan dengar sastra ya pokoknya. Tapi dengerin Fajar. Oke, silakan kita foto bareng. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Lihat sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Silakan teman-teman media di sebelah kiri. Aman di tengah bawah. Ya, tengah bawah dulu depan. Sebentar ya. Ya, sebentar. Ini yang bisa foto-foto kita. 1, 2, 3. Oke, di tengah silakan, di tengah, teman-teman di tengah. Teman-teman di tengah silakan. Baik, tengah atas. Silakan tengah atas. Di tengah atas. Baik, sebelah kanan sekarang, sebelah kanan. Silakan di sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan terakhir di tengah lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Siap, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media dan juga Sabar. Terima kasih sekali lagi teman-teman media juga yang sudah hadir pada